kembali lagi di podcast Bidik Mandiri yang keempat bersama saya Karen Yulianti yang akan mengisi podcast kali ini bersama kakak narasumber saya. Boleh dikenalkan, Kak? Nama saya Brahmana. Oke, kalau boleh tahu Kak Brahmana ini asalnya dari mana, Kak? Kalau saya asalnya dari Karangasem, Desa Bebandem, tinggalnya di Denpasar. Iya. Kalau kakak ini kan mahasiswa Politeknik Agribadi, jurusan dan prodi. Kalau saya di Politeknik Agribadi, ambil jurusan Teknik Mesin dengan prodi B4 Teknologi Rekayasa Aktivitas. Semester 4. Ya, semester 4 sekarang. Kak Brahmana ini hobinya apa sih, Kak? Kalau untuk hobi lebih tepatnya sih untuk sekarang hobi saya lebih ke seni. Iya. Kan sih dari aroma-aroma seni banget sih. Oke, kakak ini mulai dari kapan sih belajar tentang seni? Mulai berkecimpung ke dunia seni? Kalau belajar tentang seni, berkecimpung dengan seni itu saya berawal dari waktu saya umur sekitar 15 tahun kalau nggak salah. Di sana saya dimasukkan sanggar sama ibu saya karena pemikiran ibu saya itu seperti ini, orang Bali minimal bisa nari. Itu pesan ibu saya, orang Bali minimal bisa nari. Nah, setelah itu saya dimasukkan ke sanggar, nama sanggarnya Lanang Buana. Nah, di sana saya diajarkan oleh almarhum Pak Neman Urip namanya. Beliau dulu dosen di ISI. Gitu. Dan setelah itu, semenjak itu pun saya jadinya lebih suka, lebih tertarik di dunia seni seperti itu. Gitu. Terus hal pertama yang membuat kakak terjun di bidang ini itu apa sih? Kayak apa? Kenapa kakak terjun di bidang ini? Karena tuntutan orang tua kah atau dari diri sendiri? Kalau seperti itu sih tidak ya. Jadi saya tuh melihat seni itu sejak kecil itu saya suka banget lihat seni gitu. Apalagi saya lihat memang ada silsilah keturunan. Dulu kumpi saya, bapaknya kakek saya, beliau itu adalah penari di desa. Beliau setiap hari ngaya, setiap ada wadalan itu beliau ngaya, beliau penari topeng. Ya, dia pernah topeng, setelah itu turun ke kakek saya, bapak saya dan saya gitu. Jadi udah turun-temurun ya? Turun-temurun. Oke. Terus berarti dari inisiatif diri sendiri dong? Atau dari dorong orang tua juga? Kalau itu lebih ke inisiatif sih. Diri sendiri. Karena saya faktor lingkungan jadinya. Ya, karena lingkungan saya itu kan kebanyakan seni ya. Iya. Jadi dari kumpi, dari kakek, dari bapak, otomatis saya pun ikut jadinya masuk terjun ke dunia seni seperti itu. Terus gimana awal mula kakak kepikiran buat belajar melestarikan budaya Bali? Yang kita kan generasi Z nih, kayak generasi HP terus. Kenapa kakak nggak yang ikutin generasi sekarang gitu, masih tetap melestarikan budaya Bali? Terus kayak ini sekarang zaman orang tuh mengikuti budaya luar, dan kakak masih tetap melestarikan budaya Bali. Kok nggak terhasut lah gitu sama budaya luar? Ya, jujur saja saya pun sempat hampir terhasut masalah itu, cuman saya tetap, karena kembali lagi pada lingkungan. Saya punya teman SMP namanya Adi Chandra. Semenjak saya dekat dengan beliau, dunia seni saya itu semakin luas. Jadi saya pernah diajak sekarang, karena sekarang lagi tren-trennya tari barong ini sekarang. Saya pun diajak sama teman saya itu untuk belajar tari barong di Singapadu. Nah, di sana saya punya guru namanya Dek Benjo gitu. Nah, beliau, semenjak sama beliau itu dunia seni saya itu semakin terbuka gitu loh. Makanya untuk pengaruh faktor budaya luar jadi lebih sedikit, karena waktu saya terkuras di sana saja gitu. Jadi makanya dunia model dunia sekarang ini jadi terlewatkan gitu. Tidak terhasut jadinya saya. Cuman kadang ya sempat aja sih, karena saya sekarang posisi lagi training di hotel, ya ketemu tamu jadinya gitu. Jadi pengen
ngikutin budaya luar juga. Budaya luar juga gitu. Oke. Terus sejauh ini pengalaman apa aja sih pengalaman yang paling berkesan ya kakak lakuin atau di dalam kampus atau di luar kampus, dan ada next project nggak bakal lagi disiapin mungkin sekarang? Oh, kalau pengalaman yang berkesan itu kemarin malam. Oh, yang Iya, kemarin malam saya calon narang, kebetulan saya nyulahin ide susunan di daerah Badung. Di sana saya diberi kepercayaan sama rekan saya untuk ikut ngayah istilahnya gitu. Jadi itu pun start kita dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi tadi gitu. Makanya saya datang ke sini pun terlambat gitu. Pada jam 5 pagi baru selesai gitu. Di sana pun saya merasakan aura mistik beliau itu sangat keras sekali gitu loh. Jadi biasanya kalau saya ikut lomba-lomba dalam bidang seni itu, contohnya tari barong, itu tuh di sana tuh saya merasakan lelah. Kalau saya menari itu kadang saya merasa lelah gitu loh. Cuman sekarang pada saat saya ngayah mundur di Betara di sana, badan saya merasa ringan gitu. Entah itu faktor pikiran saya saja atau memang ada faktor dari beliau, karena beliau setuju saya yang menarikan beliau gitu. Saya kurang tahu juga, tapi yang saya rasakan seperti itu gitu. Itu yang menurut saya membuat pengalaman saya tuh berkesan gitu di dunia seni. Kalau nyungsung barong gitu, itu berat apa enggak sebenarnya? Sebenarnya tergantung dari kondisi barongnya sendiri ya. Jadi kalau barongnya itu tergantung tukang rakitnya sekarang. Kalau beliau pingin barongnya bulunya tebal tapi ringan, itu nanti beliau yang mengatur gitu. Tapi sebagian besar kalau orang awam sih yang coba pakai barong itu pasti merasa berat. Ya, mungkin berat barong itu bisa dibilang sekitar 2 kali galon. Wow. 2 kali galon itu kita sebelum kita pakai itu, kita tarik itu ya ada beratnya sekitar 2 galon, 2 tabung galon. Tapi ngelakuin itu capek nggak menurut kakak? Karena saya suka, capeknya itu tidak terasa. Iya, betul. Terus next projectnya apa nih kak? Lagi ada nyiapin apa nih? Kebetulan kemarin ada tawaran diajak lomba saya. Lomba barong di kampus UHM Denpasar. Nah, di sana kebetulan ketua UKM-nya di sana itu rekan saya gitu, makanya beliau ngajakin saya untuk ikut lomba di sana gitu. Karena sudah lama sih saya tidak kembali lagi di dunia seni karena saya sibuk di tempat kuliah dan di tempat training gitu. Jadi dunia seni itu hampir tertinggal gitu. Intinya ada rekan saya selalu mengajakin saya gitu, makanya balik lagi ke dunia seni gitu. Itu bakal persiapannya udah disiapin nih sekarang atau bakal disiapkan? Akan disiapkan, cuman kemarin saya pakai peregangan sekalian nyolahin di Betara kan. Dan pakai peregangan juga lumayan. Biasanya normal ya nari barong itu 15 sampai 18 menit. Cuman kemarin tumben 24 menit saya menarikan barong. Lumayan capek terasa, cuman itu tuh dirasakan setelah nari aja. Pada saat nari itu nggak sadar ya? plong rasanya kayak ringan apa aja gerak aja sesuai dengan pola. Iya. Oke. Terus ada nggak cita-cita kakak dalam melestarikan budaya ini? Tujuan kakak melestarikan budaya Bali, ikut sesekolahan gitu atau ya namanya ngayah gitu ya? Ada nggak tujuan kakak dari itu? Kalau tujuannya tentunya pasti ada ya, karena melihat budaya asing itu semakin banyak masuk ke daerah Bali khususnya, terutama tamu-tamu turis-turis yang datang ke Bali. Sebenarnya tujuan beliau itu mencari apa yang ada di Bali, keunikan yang di Bali itu sebenarnya kita tunjukkan gitu loh. Nah, makanya buktinya di hotel-hotel, di bis club itu kadang setiap hari Kamis atau setiap menunjukkan event, ada contohnya satu fire dance, mungkin ada pertunjukan dari Bali, barong dance seperti di Singapura yang banyak-banyak itu, di Sanur ada barong dance. Itu sebenarnya yang dicari sama tamu-tamu dari luar. Itu sih sebenarnya tujuan saya melestarikan supaya
budaya ini tidak punah gitu loh. Ya. Keren sih. Jadi kayak saya nih ya, saya orang Bali, Bali Tulen gitu. Ya, Bali Tulen. Iya, maksudnya kayak Bali banget, Ya. tapi masih pengen ikutin budaya luar gitu. Rasa sadarnya itu kurang buat saya sendiri belajar budaya Bali gitu. Terus tanggapan kakak nih, gimana tentang tarian budaya Bali yang dipentaskan di luar sana, tapi mereka mentaskan tarian atau budaya tersebut tidak sesuai dengan aslinya atau tidak atau dengan pakem yang salah. Itu gimana tanggapan kakak? Nah, sebenarnya itu kembali lagi pada diri sendiri. Contoh kemarin saya dapat lihat di Facebook atau di media sosial yang lain, saya melihat di sana orang-orang menarikan tari cendrawasih tidak senonoh itu, entah kainnya itu terbuka atau bagaimana gitu kan. Jadi tanggapan saya sebenarnya mengenai hal itu sebenarnya kurang wajar. Tidak wajar itu menurut saya gitu loh, karena ini budaya Bali boleh ditarikan, boleh dibawakan ke sana, cuman harus sesuai pakem. Jadi di Bali itu memang karena gini, tarian itu ada pencipta. Sang pencipta itu pasti pingin hasil karyanya dia itu ditarikan dengan apa yang sesuai dia ciptakan gitu loh. Jadi kan kalau tari yang kita ciptakan itu tidak sesuai, pasti kecewa dong. Ya itu kan, dan melanggar hak cipta. Nah itu makanya menurut saya itu boleh saja ditarikan, cuma harus sesuai pakem. Karena tarian itu ada pakemnya gitu. Ya gitu. Menurut saya gitu sih. Iya. Terus selama kakak melestarikan budaya Bali nih, dari tadi kan udah baik-baiknya doang nih. Sekarang susahnya, ada nggak sih kesusahan kakak atau mentalnya kah, atau ya capek itu tadi kan, terus terganggu kah waktunya, kebuang kah waktunya atau apa? Nah, kalau negatifnya ya, menurut saya sebenarnya itu bukan negatif yang buruk, maksud saya bukan itu. Yang saya rasakan pada saat saya latihan, proses itu memang yang pertama itu mental. Cuman jujur saya bangga sama pelatih saya karena apa? Beliau itu melatih saya tuh gini. Jadi awal-awal kita berkecimpung di dunia seni, dan contohnya tari barong ya, guru saya itu pintar dia. Gini, kita itu baru latihan, pertama kali latihan itu kita dibuat biar tertarik. Setelah kita sudah nyebur, contohnya sudah nyemplung, kan sudah basah ini. Nah di sanalah kita diwodlok, mulai dikasih materi yang keras-keras, latihannya keras, istirahat tidak boleh minum gitu. Itu teknik yang digunakan oleh guru saya biar kita tuh cepat ngerti, cepat paham. Namanya guru pasti pinginlah muridnya biar terbaik kan gitu, bahkan lebih baik dari gurunya sendiri gitu. Yang pertama sih capek, yang kedua mental, terus yang ketiga itu cuman kayak apa ya, kalau masalah waktu itu tergantung sih. Kalau dari kitanya pingin latihan, baru kita datang. Ada waktu free, waktu senang, baru datang. Kalau ada event, kita mau ngayah, kita mau lomba, mungkin balik lagi ke sana latihan. Bahkan kadang guru saya itu sampai, kamu kalau ada hari baik baru latihan gitu, sama beliau gitu. Biar juga, biar enak juga latihan. Nah benar, jadi lebih fokus, ada tujuan baru latihan gitu. Sebenarnya itu salah sih. Harusnya setiap hari dilatih biar tambah ini kan, latihan. Cuman karena saya sudah hitungan udah dewasa, jadi bukan anak-anak waktunya untuk bermain gitu. Fokus belajar, bekerja gitu kan, nyari duit gitu contohnya. Makanya waktunya ya agak tersita sih sedikit gitu. Terus untuk kalau misalkan generasi sekarang, generasi yang kaum awam mau belajar, mau mulai belajar melestarikan budaya Bali itu mulai dari mana sih? Nah, kalau mau belajar untuk melestarikan Bali itu, budaya Bali itu yang pertama tergantung minatnya, karena budaya Bali itu banyak ya. Yang pertama ada di musik, kedua ada di tarian, yang ketiga ada banyak gitu. Jadi tergantung minat-minatnya mereka. Jadi kalau saya bermain alat musik, cuman lebih tertarik di tari gitu. Nah, kalau dari tari, belajar tari itu sebenarnya tidak ada kata terlambat.
Cuman kalau mereka untuk belajar pertama kali itu harus dasar yang pertama Iya, itu. Tandang, tangkap, takis itu kalau tari gitu. Kalau tabuh kan lalinung lengong gitu ya, pakai nada dia gitu. Sebenarnya tidak salah kalau dia mau belajar waktu sudah dewasa gitu. Contoh sebentar lagi ini saya mau ngajarin sepupu pacar saya kebetulan. Dia mau diajarin nari, yang pertama tari dasar sih. Dasar Ageng dari awal banget, dari nol. Beliau bahkan lebih besar dari saya lagi 5 tahun kayaknya. Umur saya sekarang 20 tahun, berarti 25 umur beliau. Ya. Berarti nggak terlambat ya kalau mau belajar Enggak sih. 5 tahun juga. Enggak, bahkan kemarin saya di kampung, saya ngayah di kampung. Beliau profesor di Universitas Udayana. Dokter hewan kalau nggak salah, peternakan atau dokter hewan. Beliau pun sama saya belajar nari dan ngayah itu cuma belajar 2 minggu. Yang penting ada tahu pakem dan niat, tangan, tangkap, takis itu sudah cukup gitu loh. Karena menurut saya beliau waktu itu kebetulan nari topeng. Topeng itu tidak ada pencipta, tidak ada penciptanya, cuman ada pakemnya gitu. Nah gitu, jadi yang penting pakemnya sudah masuk, gak apa-apa, jalan gitu. Yang penting niat ngayah terus ikhlas gitu. Benar. Terus selama kakak dari umur 15 tahun nih belajar tentang budaya Bali, berdasarkan budaya Bali, nari, ngayah itu dapat feedback nggak sih kak? Dari bidang apa, dari unsur-unsur apapun itu dapat feedback nggak buat kakak sendiri? Oh, yang pertama kalau feedback itu rasa kepuasan dalam diri yang pertama. Kayak kemarin pada saat odalan di Besakeh sama Purulundanu, saya ikut ngayah kebetulan bersama Politeknik Negeri Bali, sama rekan-rekan saya di Kesda, sama di Kawitan. Nah, kebetulan teman saya ada Andika, dia juga ikut, dia ngayah ke Besakeh nari baris gede. Nah di sana tuh feedbacknya yang saya rasakan itu yang pertama puas dalam diri, yang kedua saya bisa menari di Besakeh itu menurut saya sudah suatu kebanggaan menurut saya gitu loh, karena itu cita-cita saya dari kecil. Kapan saya bisa ngayah di Besakeh, kapan saya bisa ngayah gitu, itu aja terus ada di benak saya. Makanya kemarin pada saat COVID, Kampus Politeknik Negeri Bali itu tidak dapat kesempatan untuk ngayah di sana. Nah sekarang COVID sudah selesai, bukan selesai sih, sudah menurun ya, karena kita belum dapat berita COVID berakhir ya. Akhirnya Politeknik Negeri Bali itu dapat kesempatan untuk ngayah di Besakeh dan Purulundanu Batur. Nah di sana saya merasakan puas banget mungkin. Karena gini, konsep agama Hindu itu yang penting udah ada ngayah tulus ikhlas itu sudah cukup gitu loh. Karena menurut saya itu ajaran kakek saya ya. Beliau berpesan almarhum, yang penting kamu itu ngayah tulus ikhlas tanpa pamrih, itu tuh sudah cukup. Pasti kamu puas dalam diri kamu, pasti kamu merasa bangga. Oh saya sudah dapat ngayah, oh saya senang, saya bangga. Walaupun saya capek, walaupun saya buang waktu. Kemarin karena di Besakeh itu pas saya ngayah hari Minggu atau Sabtu, saya berangkat jam 5 pagi dari Denpasar, pulang dari sana itu jam 5 pagi besoknya. Wow. Itu luar biasa, 24 jam, nggak tidur 24 jam. Saya nyetir sendiri, tapi saya waktu itu sih sempat emosi ya, karena ngedumel saya, syukur penumpang di belakang jadi sabar, mau ngayahin nggak boleh marah-marah. Oh iya, saya tarik nafas lagi. Akhirnya dapat dan 24 jam jadinya hitungan saya ngayah ke sana. Saya merasa capek, cuman saya merasa puas dapat nari di sana gitu loh. Ya cita-cita juga. Iya, karena cita-cita juga. Jadi saya merasa wah, seru kali nak dapat ngayah di sana gitu kan, bahasa-bahasa anak muda. Terus pesan kakak untuk anak muda zaman sekarang, untuk anak muda generasi Z, biar melestarikan budaya Bali gitu deh. Untuk anak muda zaman sekarang, kalian boleh mengikuti budaya luar biar kalian tidak dikatakan katrok. Mungkin ada yang mengatakan kamu itu sekarang ini udah zaman maju gitu kan. Boleh kalian ikut, tapi jangan tinggalkan budaya kalian sendiri gitu loh. Soalnya apa ya, daya tarik yang dirasakan oleh
tamu itu sebenarnya kan budaya kita ya. Masa dia nyari ke sini terus sampai sini ternyata kita udah menerapkan budayanya dia, kan rugi dia di sini gitu loh. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Jadi itu ya teman-teman, kayak dari pesan dari Kak Brahmanda juga buat Sobat Mandiri ini, jangan tinggalin budaya kita, tetap boleh ikutin budaya luar tapi jangan tinggalkan, karena orang di Bali kan pariwisata lagi gencernya gitu buat ke Bali, ngeliat gimana Bali, budaya Bali. Mereka kesini kita malah menunjukin budaya luar gitu ya Kak. Ya. Oke, jadi inisiatif juga dari diri sendiri buat mulai belajar lagi, mulai melestarikan budaya Bali supaya budaya Bali juga nggak punah. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Brahmanda. Kemarin pulang jam 5 ya. Istirahatnya kurang ya. Kak Brahmanda udah meluangkan waktunya buat kita. Ya. Jadi sekian dari podcast Bilik Mandiri yang keempat. Jangan lupa tungguin podcast Bilik Mandiri yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih termotivasi untuk melestarikan budaya Bali. See you! Bye!